pergantian tahun baru, Monas Ancol dan Bundaran HI sepi. Aparat keamanan membangun posko jaga di dekat markas FPI di Petamburan. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi di Peru. Halo, Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Zaza. Selamat pagi Pram di hari pertama tahun yang baru ini. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Ya pemirsa, kami hadir kembali dalam Ayus Pagi di tahun yang baru ini untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Tentu saja selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Di antaranya 3 wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur mendapatkan hasil positif dari tes cepat antigen. Bersama saya, Salsabila Syaira dan rekan saya, Pram Senjaya pemirsa, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. pemirsa, di informasi pertama, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pergantian tahun baru di sejumlah pusat keramaian di ibu kota ditutup. Ya, penutupan ini sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai dengan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 17 tahun 2020 dan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020, kawasan wisata Ancol ditutup di malam pergantian tahun. Tidak ada aktivitas wisata maupun antrian kendaraan yang biasanya terjadi tiap tahunnya. Penutupan ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemirsa, pada malam pergantian tahun baru 2021, situasi arus lalu lintas di sekitaran Monas terpantau sepi dan juga belum ada tanda-tanda rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Namun rencananya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penutupan ruas jalan yang ada di sekitaran Monas seperti ruas jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, dan juga Medan Merdeka Timur. Penutupan ruas-ruas jalan tersebut akan ditutup hingga pukul 3 dini hari nanti, sehingga tentunya hal tersebut bisa menjadi informasi bagi masyarakat untuk tidak melintasi ruas jalan di sekitaran Medan Merdeka di sekitaran Monas ini pada jam-jam sekitar pukul 8 hingga 3 dini hari nanti. Di samping itu kami juga dapat memastikan bahwa sejauh ini tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat umum di sekitaran Monas berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun lalu, yang mana kawasan sekitaran Monas ini menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk menikmati perayaan pergantian tahun. Namun dengan ditutupnya akses masuk ke dalam Monas, diharapkan tidak ada kerumunan ataupun masyarakat yang berkumpul yang tentunya dapat berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Di samping itu kami juga dapat memastikan bahwa pada sekitar Kamis sore dilakukan operasi gabungan yang dilakukan oleh unsur TNI, Polri, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan untuk mengawal jalannya proses ataupun malam pergantian tahun baru ini. Dan tadi ditegaskan oleh pihak Kapolres Jakarta Pusat bahwa pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan bagi orang-orang yang tetap berkumpul, dan jika ditemukan ada yang berkumpul maka pihaknya akan langsung melakukan rapid test antigen, dan jika nanti ada yang hasilnya reaktif akan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Tentunya kita mengharapkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk bisa tetap berada di rumah saja selama malam pergantian tahun baru ini. Dari Jakarta, Pangeran Negara Septian Bayu dan Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di sekitar Monas terpantau normal. Namun pada pukul 8 malam tadi, sejumlah ruas jalan ditutup. Di antaranya ruas jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat dan Timur. Pihak pengelola Monas pun menutup seluruh pintu akses masuk ke dalam area Monas sebagai langkah mencegah adanya kerumunan orang. Ya pemirsa, jika biasanya Bundaran HI ini sebagai tempat berkumpulnya warga DKI Jakarta memperingati pergantian tahun baru, namun di tahun ini tidak ada kegiatan untuk memperingati pergantian tahun baru. Bahkan
terdapat penutupan jalan yang dimulai pada pukul 8 malam hingga pukul 3 pagi di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman hingga Bundaran Senayan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi kendaraan saja, namun juga mobilisasi warga, baik yang kemudian duduk-duduk di taman ataupun melakukan jogging maupun bersepeda di jalur ini juga tidak diperbolehkan. 1.600 tim gabungan dari Polri, TNI, dan juga Satpol PP nantinya akan bersiaga baik di jalur ini maupun di jalur alternatif yang telah dipersiapkan. Nantinya akan melakukan patroli untuk menindak kerumunan. Jika nantinya terdapat kerumunan lebih dari 5 orang, maka diminta untuk membubarkan diri. Namun jika menolak, maka akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan rapid test, dan jika hasilnya reaktif, maka akan segera dilakukan rujukan ke Wisma Atlet. Untuk mensinergikan kebijakan ini, jika pusat perbelanjaan dan juga kafe-kafe yang berada di sekitar lokasi ini juga diminta untuk tutup mulai pada pukul 7 malam hari nanti agar tidak terjadi kerumunan dalam peringatan Tahun Baru. Dan jam operasional untuk angkutan umum itu juga dilakukan pembatasan hingga pukul 8 malam baik Transjakarta maupun MRT. Tentunya kebijakan ini sebagai langkah untuk mencegah adanya kerumunan peringatan Tahun Baru dan meminta warga untuk dapat di rumah saja dalam peringatan Tahun Baru menuju ke tahun 2021. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani Yudi Permana, iNews melaporkan. Tidak hanya di kawasan Monas, Bundaran HI yang juga biasa menjadi pusat keramaian juga ditutup sejak pukul 8 malam hingga pukul 3 pagi dini hari tadi. Pada tahun ini, Car Free Night tidak digelar di Bundaran HI. Untuk memastikan tidak adanya kerumunan, petugas gabungan dikerahkan di sejumlah titik seperti di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Pemprov DKI akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi terhadap warga ataupun pelaku usaha yang melanggar, mulai dari sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, situasi di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat tadi malam terpantau ramai lancar. Petugas gabungan tetap disiagakan untuk mengecek surat kesehatan bebas COVID-19 bagi para wisatawan yang menuju kawasan puncak. Kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Simpang Gadok, terpantau ramai lancar, baik dari Jakarta menuju puncak maupun arah sebaliknya. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, tetap melakukan proses pengecekan surat kesehatan bebas COVID-19 bagi para pengendara yang menuju ke kawasan puncak Bogor. Total pada malam tadi terdapat 1.600 kendaraan menuju puncak dan sebanyak 1.026 kendaraan diputar balik ke arah Jakarta karena tidak memiliki surat kesehatan bebas COVID-19. Sementara itu, jam operasional sejumlah tempat usaha juga dibatasi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kota Bandung juga memberlakukan penutupan dan penyekatan jalan pada malam kemarin. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas warga dan kerumunan di malam pergantian tahun. Akses ke kawasan Dago, Bandung ditutup sejak Kamis sore. Penutupan jalan ini adalah tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota Bandung tentang larangan perayaan Tahun Baru di Kota Bandung. Penutupan dan penyekatan jalan juga dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pusat kota hingga perbatasan. Penutupan dan penyekatan jalan ini dilakukan hingga pukul 5 pagi ini. Ya, pemirsa, suasana malam pergantian tahun di Bali jelang tahun 2021 nampak berbeda. Berbagai aktivitas perayaan tahun baru di tempat-tempat seperti hotel dan restoran juga ditiadakan. Bahkan Pantai Kuta juga ditutup untuk membatasi kerumunan guna mencegah klaster baru COVID-19. Ya, pemirsa, aktivitas tahun baru 2021 di Bali nampak berbeda. Pantai Kuta yang biasanya dipadati warga lokal, wisatawan domestik maupun mancanegara juga ditutup. Penutupan kawasan Pantai Kuta ini untuk mencegah munculnya kerumunan warga. Pihak Polda Bali, Polresta Denpasar, TNI dan Satgas COVID-19 berkolaborasi untuk mengamankan situasi malam perayaan Tahun Baru agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan imbauan pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Pemirsa, calon pengantin wanita di Bekasi, Jawa Barat tewas tertabrak kontainer akibat motor yang ditumpanginya bersenggolan dengan kendaraan lain. Ironisnya, mobil kontainer yang menabrak korban langsung kabur melarikan diri. Seorang wanita calon pengantin tewas tertabrak kontainer saat sedang berboncengan motor di Jalan Patahila, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, sepeda motor yang ditumpanginya bersenggolan dengan kendaraan lain dan korban terjatuh dari motor yang ditumpanginya. Naas dari arah belakang melintas truk kontainer dan menabrak motor yang ditumpangi korban dan melindas korban hingga tewas di lokasi kejadian. Sedangkan truk kontainer yang menabrak korban langsung kabur melarikan diri. Ya lama juga, ada hampir 1 jam lah. Baru diangkut? Iya, soalnya kita kan bawa ini, laka. Nyalip mobil ini siksak, akhirnya kesenggol mobil. Ya akhirnya kegusur sama itu, ketarik sama asbalok depan, melindas sama ban depan, meninggal juga di situ. Ya kalau menurut ini sih motornya, kalau orang mana-mananya Bapak nggak tahu, cuman motornya letterjet deh, Vario. Yang bawahnya calon suaminya selamat. Jadi ya mungkin mau nikah, calon istrinya itu yang meninggal. Petugas kepolisian lalu lintas Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban dan dibawa petugas lantas ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung guna dilakukan visum. Sementara pengemudi-pengendara yang membawa korban dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk dimintai keterangan. Kini petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat sedang melakukan pengejaran terhadap mobil truk kontainer yang melarikan diri usai menabrak korbannya hingga tewas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Masih dari informasi kecelakaan pemirsa, 2 orang tewas dan 7 lainnya alami luka-luka akibat tabrakan antara 2 mobil minibus di Jalan Poros Palopo, Makassar, Wajo, Sulawesi Selatan. Korban luka kini dirawat di Puskesmas Kera dan Puskesmas Salopulo. Yang berduka. Siapa tahu angka misalnya kasih anggota. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros Palopo, Makassar, Wajo, Sulawesi Selatan ini mengakibatkan 2 orang tewas, yakni supir Avanza dan anak umur 7 tahun. Sementara 7 penumpang lainnya alami luka serius dan kini dirawat di Puskesmas Kera dan Puskesmas Salobulo. Supir Avanza tewas di tempat, sementara 1 anak umur 7 tahun meninggal di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat mobil Avanza yang dikemudikan Alimuddin ambil jalur berlawanan dan hantam mobil Kalia yang dikemudikan Agus Aryadi dari arah depan. 2 orang, yaitu sopir Avanza, kemudian penumpang anak kecil dari mobil Kalia. Kemudian Pak, berapa orang yang luka-luka Pak? Untuk sementara ada di Puskesmas Kera ada 5 orang yang luka-luka, sedangkan untuk mobil Kalia sementara ada 3 yang luka-luka di Puskesmas Walisa. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pondok Aren, Tangerang Selatan nekat membakar diri dengan bensin. Diduga pemicu korban nekat melakukan aksinya karena terlibat cekcok dengan sang istri. Seorang pria yang berprofesi sebagai penambal ban nekat membakar dirinya menggunakan bensin di depan kontrakannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Beruntung nyawa korban bisa diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pemicu korban nekat melakukan aksinya karena terlibat cekcok dengan sang istri. Peristiwa bermula saat warga dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong dari istri korban yang melihat keadaan suaminya sudah terbakar. Warga pun berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya. Nggak tahu
juga, Mas. Saya buat lihat sih. Tahunya udah kebakar aja gitu ya? Iya, kalau kebakaran terus saya kesini. Terus si korban ini warga sini atau gimana, Bu? Terus pendatang. Pendatang. Dia usaha atau apa? Iya, kamu bisa ya. Polisi yang datang ke lokasi dan mendapati korban sudah terkapar dalam keadaan luka bakar di sekujur tubuhnya. Petugas juga mendapati botol bensin yang digunakan korban. Singkat aja kronologisnya, bahwa awalnya saya dapat informasi dari warga bahwa ada warga dari Jombang yang indikasinya akan bunuh diri dengan menyiramkan bensin di sekujur tubuhnya. Ya. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan guna mendapatkan penanganan lanjut akibat luka bakar yang dialaminya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Syahbudin Attar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jenazah polisi penembak istri dan anaknya tiba di rumah duka di Tirta Jaya, Depok, Jawa Barat. Sejumlah tetangga dan rekan almarhum mendatangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, jenazah Aibtu Slamet Teguh yang menembak dirinya sendiri dengan senjata api miliknya tiba di rumah duka. Sejumlah tetangga, kerabat, serta rekan almarhum di kepolisian menyambut kedatangan jenazah di rumah duka. Rekan almarhum selama berdinas di kepolisian tidak menyangka aksi nekat dilakukan almarhum mengingat sosok almarhum merupakan pribadi yang baik, rajin dalam bertugas, dan patuh kepada pimpinan. Rencananya, jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penembakan tersebut. Jadi memang anaknya baik. Setiap ada pertemuan, setiap ada kumpul-kumpul, selalu datang, selalu hadir. Ada acara apapun, dia hadir. Makanya kemarin ada berita seperti itu, saya kaget sekali. Sebelumnya, pelaku terlibat cekcok dengan istrinya sepulang dinas. Pelaku berusaha menembak istrinya namun dilerai anaknya yang juga anggota polisi. Naas, anak dan istri pelaku tertembak namun selamat dan kini dirawat di Rumah Sakit Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seseorang bisa sadis saat membegal tapi langsung ciut saat digerebek petugas. Pembegal motor menangis saat ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Begal ini meronta saat akan dibawa ke kantor polisi. Begal yang kerap tak mengenal ampun kepada korbannya ini tak ingin hidupnya berakhir di bui. Sebelumnya, polisi meringkus begal lainnya saat tengah tertidur pulas di rumahnya. Kedua begal ini tak dapat mengelak saat petugas menjelaskan kasus begal yang mereka lakukan 3 hari lalu. Aksi mereka telah membuat korbannya luka di kepala akibat disabet senjata tajam. Kejadian ini berawal ketika ada korban lewat menggunakan sepeda motor, dicegat oleh para pelaku ini yang ada anak-anak dan remaja di sana. Kemudian para pelaku ini melakukan menganiaya korban dan mengambil sepeda motornya. Untuk para pelaku ini menggunakan senjata tajam berjenis samurai dan pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai korban-korbannya. Tampang beringas dan sangar, para pelaku ini pun menciut setelah digelandang polisi. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, demi mendapatkan keuntungan berlipat, seorang pria warga Napirejo, Temanggung, Jawa Tengah nekat memanipulasi cabai dengan cat semprot. Ya, kini pelaku sudah ditangkap petugas kepolisian Temanggung. Menggunakan cat semprot, seorang petani cabai di Temanggung, Jawa Tengah coba manipulasi cabai agar bisa menjual cabai dengan harga tinggi. Cabai hasil manipulasi ini kemudian dijual ke pengepul di daerah Banyumas dan Pasar Wage. Beginilah cara pelaku pewarna cat BN 35 tahun warga Napirejo, Temanggung mewarnai cabai hijaunya dengan cat semprot.
Cabai diletakkan di tanah dan disemprot dengan cat berwarna merah. Pelaku mewarnai cabai hasil panenan sendiri, di mana cabai hijau yang biasanya dijual seharga Rp20.000 disulap jadi cabai merah sehingga laku Rp45.000 per kilogram. Sejauh ini pelaku baru berhasil memanipulasi 5 kg cabai dan berhasil menjualnya. Cabai yang hijau dengan yang merah harganya terpaut jauh. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada perilaku nakal atau perilaku yang melanggar hukum di situ, membuat seolah-olah yang cabai itu kemudian diwarnai dengan pewarna. Polisi menghimbau warga agar tidak panik dan selalu waspada dan mencermati cabai merah yang dibelinya di pasar. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono, iNews melaporkan. Aksi kabur menghindari hukuman warnai razia justisi protokol kesehatan di Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.